Saudara, Iran merilis video rekaman drone yang ditembak jatuh di wilayahnya. Militer Iran mengancam akan terus menyerang pihak-pihak yang menyerang wilayahnya. Media Irak dan stasiun penyiaran internasional melaporkan sebuah drone AS ditembak jatuh. Pesawat tak berawak itu jatuh ke kompleks perumahan di Provinsi Anbar bagian barat. Sebelumnya, saudara, Iran juga merilis rekaman serangan yang ditujukan kepada Amerika Serikat. Militer Iran mengaku akan terus melakukan serangan balik kepada pihak-pihak yang bersekutu dengan AS. Wakil Ketua Parlemen Iran, Ali Nikzat, juga memperingatkan negara manapun yang mengizinkan wilayahnya digunakan untuk menyerang Iran akan menghadapi pembalasan. Lokasi peluncuran akan dianggap sebagai target yang sah bagi pasukan Iran. Ali Nikzat secara khusus menyebut beberapa negara Eropa seperti Inggris, Bulgaria, dan juga Ukraina agar tidak membantu melancarkan serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Pernyataan ini muncul setelah Teheran menuduh Ukraina telah menyerang kapal dagang Iran di Laut Kaspia yang mengakibatkan satu pelaut tewas dan beberapa lainnya terluka. ما در طول سالیان گذشته هر گونه کارشکنی توسط دولت‌های اروپایی را تحمل کرده ایم. به این دولت‌ها و به ویژه دولت جدید انگلستان و به پارلمان و دولت بلغارستان و به دولت اوکراین هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست امریکا نکنند و از ورود به ماجراجویی‌هایی که مربوط به آنها نیست خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران این حق قانونی خود را در دفاع از تمامیت ارضی خود همیشه به کار خواهد گرفت و هر نقطه‌ای که مبدأ تجاوز به کشورمان باشد قطعاً هدف مشروع نیروهای مسلح ما خواهد بود و اقدام نابخردانه دولت اوکراین بی جواب نخواهد ماند. Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa Iran ingin berbicara soal negosiasi damai. Trump menjelaskan soal kelanjutan kesepakatan damai tidak ada seorang pun yang bisa mendiktenya mengenai apa yang harus dilakukan, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga membantah soal amunisi Amerika yang menipis jika konflik yang melibatkan AS dan sekutunya ini meluas. Has taken in 13 million. Are you concerned about depleted stockpiles if there is a broadening conflict in Iran? We have plenty. We have a lot of ammunition. Does Netanyahu want you to strike a deal on Iran, or does he want you to keep attacking? He's been fine. Bibi has been great. I'm not going to say it. He was a wartime prime minister. We did very well together. And if you look at Iran now, they're 8% of what they were 4 months ago. They're 8% of what they were 4 months ago. So we'll see how this all comes out. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, membantah pernyataan Amerika Serikat soal Iran yang meminta pertemuan untuk membahas negosiasi atau kesepakatan damai. Teheran menegaskan saat ini tengah fokus pada pertahanan dan bukan membahas soal poin-poin kesepakatan damai. Iran hanya menerima draft dari mediator atau pesan dari pihak Amerika Serikat. Usai 2 pekan peperangan AS dan Iran, Amerika Serikat pun akhirnya menahan serangan, namun sejumlah serangan lain dilakukan sekutu AS, diantaranya Ukraina yang menembak kapal Iran. Apakah ancaman Iran soal konflik meluas sudah di depan mata? Kita bahas bersama dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia G. Cempaka Timur. Selamat petang, Mbak Fauzia. Selamat petang, Mas Eser. Ini nampaknya kita dipertontonkan dengan argumen yang berbeda begitu. Kalau Trump menyatakan bahwa sebenarnya negosiasi terus dilakukan dan membantah bahwa amunisinya habis begitu. Di sisi lain Iran juga membantah bahwa sebenarnya tidak ada negosiasi begitu. Dan akan terus melakukan serangan jika serangan terus dilakukan. Jadi Anda membacanya akan dibawa kemana konflik antara Amerika Serikat dan Iran saat ini?
tentu kita lihat bahwa periode kedua dari perang ini yang baru berjalan sekitar 2 pekan, ini sudah merupakan kebuntuan kedua belah pihak begitu ya, di mana tentu saja berbeda dengan fase pertama di mana persiapan stok amunisi, stok penangkis, juga rudal ini masih banyak. Saat ini kedua belah pihak ini sudah dalam kondisi yang lelah sebenarnya, Mas. Kelelahan strategis yang amat sangat, dan juga bagaimana kondisi yang mengakibatkan terhadap stok energi di kedua belah pihak ini tentu sangat dampaknya sangat besar dibandingkan periode yang pertama. Itu yang pertama, Mas Yasser. Yang kedua, kita tadi membicarakan apakah ini semakin meluas gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya tentu harus kita lihat, meskipun Amerika Serikat sendiri tidak melakukan serangan selama beberapa hari terakhir, namun kita lihat bagaimana serangan teater perang ini justru sekarang terjadi tidak hanya antara Amerika Serikat dan Iran, tapi juga bahkan melibatkan Ukraina, melibatkan Bahrain dan Kuwait, dan juga bahkan melibatkan Inggris yang sebelumnya sudah jelas di periode Februari hingga Juni tidak terlibat dalam peperangan ini secara militer, dan sekarang pihak-pihak itulah termasuk juga Houthi, Mas, yang sekarang secara aktif begitu ya. Pada awalnya Februari hingga Juni Houthi ini hanya dukungan yang sifatnya strategis diplomatik gitu ya terhadap Iran, namun sekarang kita tahu sendiri teater aktif militer sudah juga terjadi di Laut Merah, Mas Yasser. Sehingga Anda membacanya ini, karena kalau kita lihat pernyataan dari perwakilan Iran menyatakan bahwa mereka akan terus melancarkan ancaman bahkan ke negara-negara Eropa yang ikut membantu Amerika Serikat seperti negara Ukraina, Inggris dan juga Bulgaria. Apakah ini Anda membacanya bahwa sebenarnya Iran sendiri tidak mau bernegosiasi dan siap untuk perang dalam waktu yang lama? Tentu kalau kita bicara tentang kesiapan perang yang berlarut sifatnya, atau dalam secara teoritis kita sebut perang atrisi, tentu Iran memang sudah mempersiapkannya begitu. Dan bahkan mungkin salah satu keberhasilan Iran adalah jika perang ini tidak hanya melibatkan Amerika Serikat saja, tapi justru sifatnya adalah horizontal, yang artinya imposing cost atau beban perang ini nantinya akan dirasakan secara global. Dan tadi Mas menyebutkan beberapa negara begitu ya, yang memang saat ini kita tahu bahwa Perdana Menteri Inggris sendiri baru berganti begitu, dengan artinya kebijakan terhadap perang Iran ini juga telah menunjukkan perubahan begitu, di mana pesawat bomber Amerika Serikat ini boleh menggunakan landasan atau bahkan military base yang ada di Inggris begitu. Nah, ini juga peringatan bahkan salah satu serangan yang cukup signifikan begitu yang melibatkan Ukraine, yang artinya apa, Mas? Saat ini kalau kita bicara tentang Ukraina, kita juga tidak bisa melepaskan fakta bahwa saat ini Ukraina juga tengah berperang dengan Rusia. Dengan begitu, Rusia, yang betul. Kalkulasi-kalkulasi yang terjadi antara Iran dan Ukraina ini akan melibatkan Rusia juga pada nantinya. Dan satu hal yang juga dilaporkan pada pagi hari tadi, Mas, itu adalah statement yang keluar dari Tiongkok begitu, yang secara mengingatkan Iran untuk melembutkan posisinya atau menurunkan sedikit konsesinya akan kontrol di Hormuz, yang artinya sebenarnya negara-negara kuat selain Amerika Serikat, yakni Rusia dan Tiongkok, ini secara tidak langsung sudah mulai dilibatkan secara aktif, Mas. Sehingga Mbak Cempaka membacanya kalau sebelumnya memang negara-negara di luar seperti Rusia, Tiongkok dan juga negara-negara Eropa yang tidak terlibat langsung, kemungkinan besar ke depannya jika eskalasi akan terus memanas, mereka akan terlibat langsung dalam perang dua negara ini. Tentu itu bukan kemungkinan yang tidak mungkin gitu ya, kemungkinan yang mustahil begitu, karena memang kita sangat lihat bagaimana Amerika Serikat sendiri sejak serangan gelombang-gelombang awal di periode kedua ini itu sudah mengingatkan Rusia dan Tiongkok untuk tidak terlibat langsung, baik dalam hal pemberian fasilitas jasa radar misalnya, atau bahkan satelit begitu ya. Itu sudah diperingatkan oleh atau bahkan jika kita bicara tentang eskalasi yang lebih tinggi, bukan tidak mungkin keterlibatan ini bisa lebih daripada hanya sekedar pemberian informasi lewat satelit ataupun bahkan senjata lainnya begitu, Mas. Jadi, namun kita harus tahu bahwa Tiongkok dan paling tidak untuk Tiongkok, mereka sangat terukur, Mas. Yang artinya
yang dilakukan secara diplomatik maupun secara militer ini tentu beban yang sangat besar jika Tiongkok ini terlibat secara aktif. Jadi sampai saat ini saya rasa harus terjadi miskalkulasi yang sangat besar jika Tiongkok ini akan terlibat nantinya, Mas. Nah, dibalik dari kalkulasi yang dilakukan, tentu harapannya negosiasi masih harus dilakukan ya Mbak ya, sehingga betul-betul perang ini tidak berkepanjangan. Ini yang kita harapkan bersama. Terima kasih Mbak Fauzia G. Cempaka Timur atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi terkait dengan penyelidikan polisi terhadap kematian Sutrimo, pegawai rumah tangga di kediaman ex Jampitsus Febri Adriansyah yang masih berjalan. Pihak keluarga mengatakan almarhum sudah bekerja puluhan tahun di rumah ex Jampitsus Febri.